Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang sudah diluangkan. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami dalam rangka diseminasi modul 1.4 yang kami dapat di pembelajaran pendidikan guru penggerak. Tugas kami adalah menyebarkan pemahaman yang kami dapat selama pelatihan di modul 1.4 ini. Saya perkenalkan, saya Mila Karmila, CGP Angkatan 7 beserta Ibu Ulfa Handayani, CGP Angkatan 7. Kami berkolaborasi untuk menyebarkan pemahaman modul 1.4 yaitu budaya positif. Adapun yang ingin kami sampaikan di sini ada yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, yang pertama, perubahan paradigma belajar. Di sini menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak supaya anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berdiferensiasi itu artinya disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak, Bapak Ibu. Jadi tugas kita adalah memetakan apa sih kebutuhan murid, yang pasti kan setiap anak pasti sangat beragam. Jadi kita harus mampu memetakan kebutuhan setiap anak, begitu, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bahkan Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa guru itu ibarat petani, yaitu tugas petani adalah menanam benih jagung, ya nanti diharapkan tumbuhnya menjadi jagung. Kalau kita menanam padi, kita harapkan tumbuhnya menjadi padi. Jadi tugas kita adalah membasmi hama-hamanya seperti itu, menurut Ki Hajar Dewantara ya. Untuk membentuk paradigma baru perlu ditunjang dengan berbagai hal. Salah satunya adalah di sini ada disiplin positif. Disiplin positif adalah bentuk taat dan patuh terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan dan pengendalian yang dilakukan seseorang terhadap orang lain. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memotivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi kita itu diharapkan menjadikan anak itu mau apa sih gitu, mau menjadi anak yang patuh atau mau menjadi anak yang sadar gitu loh. Kalau patuh itu berarti mereka melakukan sesuatu karena kepatuhan, karena takut, biasanya seperti itu. Kalau kan pengen menjadi anak yang sadar berarti ya kita menumbuhkan kesadaran dari anak itu sendiri gitu. Jadi kalau berdasarkan kesadaran sampai kapanpun karena mereka sadar gitu. Nah disinilah perlunya adanya disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi ketika kita menyuruh anak melakukan sesuatu itu bukan karena awas ya kamu harus mengerjakan gitu. Kalau enggak ibu hukum di kelas, ibu hukum di luar gitu. Nah itu yang tidak boleh. Ataupun ancaman, awas ya kamu kalau tidak mengerjakan ntar nggak naik seperti itu. Ataupun dengan sogokan hadiah. Kalau kamu mengerjakan ini nanti ibu kasih hadiah atau kasih nilai bagus seperti itu. Nah diharapkan kalau disiplin positif itu karena kesadaran sendiri atau motivasinya itu motivasi dalam diri, bukan motivasi dari luar atau intrinsik ya kalau dari dalam itu. Ya lanjut. Iya nanti ada sesi tanya jawab ya Bu. Nah ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima.
yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Jadi dalam melakukan sesuatu biasanya anak itu kalau berperilaku ini biasanya ditunjang oleh karena adanya kebutuhan yang 5 ini. Contohnya anak yang suka memeras, pernah ya Bapak Ibu malah? Nah itu pasti ada salah satu kebutuhan dia. Mungkin kebutuhannya bisa jadi dia tidak mendapat kasih sayang dari orang tua gitu, atau mungkin dia gitu. Semisal anak kayak berantem, nah berantem itu kenapa? Alasannya apa gitu? Mungkin satu dia mencari kesenangan, bisa jadi. Jadi pada dasarnya setiap anak orang bertindak itu berdasarkan 5 kebutuhan ini, pasti ada sebabnya. Makanya disarankan kalau anak melakukan kesalahan kita tanya dulu dasarnya apa gitu, ditelaah dulu dasar mereka itu kenapa melakukan hal demikian. Tuh, ya lanjut dulu Pak. Yang selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang ada dalam diri seseorang untuk melakukan atau berpikir dengan tujuan tertentu, baik sadar ataupun tidak sadar. Nah, motivasi perilaku manusia itu yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini peserta didik melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik yang seperti tadi dibilang bahwa kalau anak itu melakukan sesuatu, mungkin kalau melakukan sesuatu itu karena ketakutan ya, ini dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Awas ya kamu, kalau telat ibu hukum berdiri di depan. Nah berarti besoknya dia datang tepat waktu karena takut kan, karena takut hukuman. Nah itu. Terus motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah biasanya ini masih motivasi intrinsik. Kamu besok datang tepat waktu ya, atau siapa yang bisa jawab ini nanti dapat coklat. Nah seperti itu. Nah itu adalah motivasi imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah yang ketiga untuk mendapatkan sama lupa ini yang ketiga. Oke, ya lanjut. Ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal itu ada hukuman dan ada penghargaan. Kalau hukuman itu sifatnya apa? Memaksa. Yang kedua pasti menyakiti anak kan. Terus yang ketiga peserta didik pasti menjadi takut. Yang keempat peserta didik berusaha menyembunyikan kesalahannya. Terus yang kelima adalah tidak nyaman. Tuh. Terus yang kedua penghargaan. Kalau penghargaan ini sebenarnya tidak kurang efektif gitu ya. Yaitu anak kalau kalian datang tepat waktu ya nanti dapat kasih coklat seperti itu. Itu kan jangka pendek sebenarnya ya, karena dia akan mengikuti apa yang kita mau karena dapat sesuatu gitu kan, dapat penghargaan. Yang kedua sebenarnya merusak hubungan atau takutnya ada sifat iri di antara temannya. Yang ketiga menghukum dengan sistem ranking. Ya, ranking 1, ranking 2 gitulah, udah paham pasti Bapak Ibu ya. Yang kelima adalah mematikan kreativitas. Kalau karena penghargaan ya karena disuruh, karena ada hadiah gitu kan, jadi kurang berkembang seperti itu. Ya, yang selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, kalau konsep disiplin dengan identitas sukses itu ada konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi itu penguatannya jangka pendek, terus stimulus respon. Yang ketiga peserta didik menghormati peraturan. Yang keempat perlu monitoring berkelanjutan. Yang kelima kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Itu kalau kalau dengan konsekuensi. Nah ada lagi restitusi. Kalau restitusi itu peserta didik bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua peserta didik menghormati dirinya dan orang lain. Terus yang keempat, teori kontrol diri. Dirinya memegang kontrol. Terus yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi restitusi itu sebenarnya yang diharapkan bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru baik di sekolah maupun di rumah terhadap anak sendiri gitu loh. Jadi ketika anak membuat kesalahan itu dibiasakan anak untuk menyadari sendiri kesalahannya. Semisal anak tiba-tiba datang telat, kita jangan langsung kamu kenapa telat. Nah itu sebenarnya nggak boleh gitu loh. Biarkan dia menyadarinya dulu. Kita tanya baik-baik.
tahu nggak kenapa kamu dipanggil sama ibu? Gitu. Kenapa ya? Gitu. Biarkan anak berpikir. Oh semisal, oh iya bu telat. Kenapa telat? Karena datang kesiangan. Terus kenapa kesiangan? Karena tidak ada yang bangunin semisal. Terus kita tanya ke anak, supaya tidak kesiangan lagi, bagaimana caranya? Biarkan dia yang menemukan jawabannya sendiri. Gitu. Semisal, oh iya bu, berarti saya harus minta bantuan orang di rumah, atau mungkin saya tidak begadang, seperti itu. Jadi biarkan anak yang menemukan jawabannya sendiri, seperti itu. Nah itu yang diharapkan dari restitusi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya, mungkin sampai di sini dilanjutkan oleh Ibu Ulfa. Silakan Ibu Ulfa. Terima kasih Bu Mila. Saya di sini Pak. Ini adalah perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contohnya, peserta didik suka datang terlambat. Kalau melalui hukuman, guru menghukum peserta didik tersebut untuk belajar di luar selama 1 jam pelajaran. Lalu guru marah dan peserta didik menjadi takut. Sedangkan kalau melalui konsekuensinya, guru tegas dan peserta didik menghormati peraturan. Jadi contohnya kayak hukuman, kamu dan saya ada yang anak murid datangnya terlambat ya, terus gurunya ngomong gini, karena kamu datang telat, kamu belajarnya di luar ya selama 1 jam. Seperti itu. Itu adalah melalui hukuman, dan guru itu marah jadi muridnya takut. Dan melalui konsekuensi, guru tegas dan peserta didik menghormati peraturan. Kalau melalui restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu peserta didik menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan peserta didik menghormati dirinya dan orang lain. Terima posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah seorang guru yang menggunakan hukuman fisik ataupun verbal kepada peserta didik. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Seorang guru yang akan menggunakan keheningan membuat peserta didik merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ketiga, teman. Dalam melalui posisi teman ini, guru akan menjadi teman dan menggunakan hubungan baik dan rumor untuk mempengaruhi seseorang. Pemantau. Seorang memantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku peserta didik. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan peserta didik, mempersilahkan peserta didik, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung peserta didik agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Maksudnya ini, 5 posisi kontrol restitusi ini yang pertama kan melalui hukuman. Jadi anak itu melalui dikasih hukuman fisik atau melalui ucapan yang anak murid tidak menyukainya. Lalu yang kedua itu guru membuat rasa bersalah kepada murid. Oh tadi karena ini saya jadi begini ya, itu namanya pembuatan rasa bersalah. Dan murid jadi tidak nyaman. Nah yang seperti teman misalnya, ayo dong, ibu kan minta buang begini, kamu harus begini ya, itu namanya posisi kontrol melalui teman. Kalau pemantau, guru hanya memantau, melihat tuh anak, oh dia begini, itu melalui pantauan. Kalau manajer, dia dibimbing, terus peserta didik dapat menemukan solusinya. Seperti itu. Nah, penerapan 5 posisi kontrol ini dalam kasus peserta didik tidak mengerjakan tugas PR ya, atau tugas di rumah. Contohnya itu melalui hukuman. Patuhi aturan sekolah, lalu kamu kerjakan tugasmu 2 kali lipat. Itu contoh dari salah satu 5 kontrol melalui hukuman kepada peserta didik yang tidak mengerjakan PR di rumah. Lalu dengan pembuat rasa bersalah, guru akan mengucap contohnya, berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Nah melalui teman seperti contohnya kayak tadi, ayolah yang rajin, buat ibu guru bangga, kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Kalau melalui pantauan, guru akan bilang, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya. Nah kalau melalui manajer, guru akan bilang, apakah kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini. Ini adalah penerapan 5 posisi kontrol kepada murid.
Kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru bersama peserta didik membuat keyakinan kelas. Yang pertama, kita berdiskusi tentang peraturan yang akan kita bikin untuk di kelas. Namanya keyakinan kelas. Kalau dulu kita bikinnya peraturan kelas, ya kan? Kalau sekarang di guru penggerak ini kita diajarkan menjadi membuat keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu kan anak murid mengikuti kita, gitu kan? Kalau keyakinan kelas, kita bersama-sama murid mencari solusi apa yang kita mau untuk peraturan di kelas kita, seperti itu. Lalu kita diskusikan tentang peraturan untuk di kelas. Setelah itu kita menempel apa yang dia mau, keyakinan kelas dia di kelas ini maunya seperti apa, dia tempel. Dari situ kita pilih keyakinan kelas yang cocok untuk kelas kita dan kita bicarakan kembali bersama murid-murid kita. Ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Semua memiliki motivasi internal. Jadi anak-anak itu memakai motivasi internal, bukan eksternal ya. Jadi dari diri dia sendiri, bukan dari guru atau orang lain. Nah, ini salah satu contoh penerapan keyakinan kelas di kelas segitiga restitusi. Penerapan anak murid telat datang ke kelas ya. Ya, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi anak yang datang sekolah terlambat. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Baik Bapak Ibu, tadi demikian presentasi dari kami, Ulfa Handayani dan Mila Karmila. Apabila ada hal yang mau ditanyakan silahkan, atau apabila ada hal-hal yang ganjelan gitu, silahkan. Ada Bapak Ibu? Tadi mungkin menjelaskan sedikit dari teori 5 teori kontrol ya Bu Ulfa. Jadi 5 teori kontrol, balik lagi Bu Ulfa sedikit menambahkan mungkin. Terus, nah ini yang penghukum tadi bukan? Nah ini nih. Nah ini yang digembar-gemborkan di program pendidikan guru penggerak di modul ini. Posisi kontrol sebagai guru ini kan ada yang jadi penghukum, ada yang jadi pembuat rasa bersalah, ada yang berposisi sebagai teman, ada yang berposisi sebagai pemantau, dan ada yang berposisi sebagai manajer. Nah diharapkan kita sebagai pendidik ataupun orang tua di rumah berperan sebagai ini manajer ya. Itu pun tapi emang kita juga tidak bisa menutup mata bahwa ada beberapa anak yang dalam tanda kutip itu sangat bandel, yang tidak bisa kita gunakan posisi kita sebagai manajer. Mau nggak mau kita gunakan sebagai penghukum.
seperti itu. Tapi kita usahakan dulu kita itu menjadi sebagai seorang manajer saat anak membuat sebuah kesalahan gitu. Kan bedanya apa? Kalau penghukum itu, kalau guru sebagai penghukum ketika anak melakukan kesalahan pasti menghukum. Awas ya, kamu hari ini berantem, berarti kamu push up di lapangan 20 kali misalnya. Itu artinya penghukum. Nah, usahakan jangan menjadi penghukum gitu loh. Usahakan ini manajer. Kalau manajer itu, yaitu yang kita tadi sebutkan menggunakan restitusi segitiga. Ya, Bu, apa mana restitusi segitiga tadi? Nah, ini menstabilkan identitas. Kenapa kamu melakukan kesalahan? Gitu ditanya dulu. Nah, terus memvalidasi. Oh, ibu tahu alasan kamu melakukan kesalahan ini karena kamu pasti ada alasannya. Gitu. Terus tanya kepada anak alasannya apa? Tuh. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan apa sih yang ada di dalam diri. Makanya tadi kita gitu ya, nanti diharapkan guru itu membuatnya bukan peraturan kelas lagi, tapi keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas biasanya ada konsekuensi. Semisal tidak datang telat, di bawahnya kan ada hukuman ya. Kalau telat kalian semisal menyapu di selasar, nah itu ada konsekuensinya, ada hukumannya. Kalau keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak, berbentuk keyakinan diri. Jadi anak diminta untuk mencari tahu. Terus tidak ada kata-kata negatif, tidak, itu nggak boleh, Bu. Jadi kalau di keyakinan kelas, misal tidak telat, nggak boleh tuh. Bagusnya gimana? Datang tepat waktu, seperti itu tulisannya. Terus semisal apa? Tidak mencoret-coret tembok, itu tidak boleh, kata-kata seperti itu, kan negatif kan? Jadi gimana dong? Supaya tetap bersih bagaimana? Menjaga kebersihan gitu, seperti itu. Jadi kalau di dalam keyakinan kelas tidak menggunakan kata negatif, tidak. Usahakan semuanya berbentuk positif, dan paling banyak itu 7 poin ya Bapak Ibu. Terus di bawahnya yaitu tidak ada konsekuensi atau hukuman. Biarkan mereka meyakini, coba kalau kamu kelas kamu selalu bersih, bagaimana rasanya gitu ditanya. Oh, belajar akan enak. Itu kan keyakinan mereka kan. Oh iya, kalau kelas bersih pasti yakin kan bakal enak belajar, yakin. Nah, itu namanya keyakinan kelas, seperti itu. Terus kalau kamu selalu mengerjakan tugas dengan baik, bagaimana? Pasti aku pinter, pasti aku bisa. Gitu. Itu kan keyakinan. Jadi dari dalam internal mereka, bukan eksternal. Itu. Ya Bapak Ibu. Nah, ini yang Ibu Ulfa contohkan ini dalam membuat keyakinan kelas. Jadi ayo gini loh, kita jadi anak diajak begini loh. Yuk kita mau kelas kita itu seperti apa gitu loh. Ditampung tuh pendapatnya, ditulis. Kalau kami tuh ditulis di kertas, terus tempelin semua keyakinan mereka. Nah, dari keyakinan yang banyak itu kita ambil persamaannya gitu. Baru dibuatlah menjadi sebuah keyakinan kelas dan ditulis, ditempel di kelas. Tuh. Itu ya Bapak Ibu yang tadi perlu mungkin ditambahkan sedikit. Demikian dari kami. Ada pertanyaan Ibu Ani? Boleh, Ibu Neni silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Mila dan Bu Ulfa yang sudah memberikan kesempatan kepada saya ya untuk bertanya. Gampang aja sebenarnya. Tadi kan Bu Mila bilang dari paparannya mengatakan tidak perlu adanya kayak punishment ya. Terus udah gitu nggak ada yang namanya apalagi kayak hukuman atau misalnya kayak hadiah atau segala macam gitu kan. Nah, untuk anak-anak di SD itu bagaimana ya Bu Mila? Misalkan kalau misalnya kita kasih sesuatu gitu kan, terus si anak kan jadi bersemangat ya untuk belajar atau misalnya melakukan sesuatu hal gitu kan. Kalau misalnya tidak ada hukuman atau penghargaan kepada si anak untuk menumbuhkan rasa si anak tersebut semangat dalam belajarnya itu bagaimana? Itu aja sih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Bu Neni. Berdasarkan pengalaman gitu ya, pengalaman dan ilmu yang kami dapat, yang tadi ada di posisi 5 itu Bu Neni, yang mana Bu Ulfa? Yang posisi 5 itu ada yang penghukum, pemantau, teman, manajer. Emang kan saya bilang diusahakan kita tuh menjadi manajer, tapi
terkadang kita juga tidak bisa menutup mata bahwa emang ada anak atau kondisi yang memaksa kita untuk tetap menjadi penghukum ataupun pemantau ataupun teman. Kadang saya pun kemarin saat melaksanakan pelatihan kan ditanya refleksi, Bapak Ibu biasanya menjadi apa, sebagai apa, posisi kontrol yang mana. Saya pribadi kebanyakan sebelum memperoleh ilmu ini sebagai teman atau enggak pemantau. Ya sudahlah, ibu tahu kamu salah, tapi lain kali jangan dilakukan lagi ya, gitu. Itu kan posisi pemantau. Itu kalau posisi teman ya udahlah, kamu besok-besok jangan seperti itu, gitu kan. Ibu tahu kok kamu bagaimana, gitu. Nah itu emang untuk apa ya, perlu proses sih seperti sebenarnya, dan kamu pun masih belajar untuk menerapkan hal seperti ini. Yaitu dari keyakinan kelas itu sih sebenarnya dibikin dulu, ini semisal anak nakal, ayo semisal berantem ya, ayo keyakinan kelas mana yang kamu yakini, biarkan anak berpikir atau enggak mungkin melihat keyakinan kelas yang sudah ditempel, biarkan anak menemukan sendiri gitu loh. Ya emang perlu proses ya segala sesuatu, soalnya kan dari internal sendiri gitu, bukan eksternal. Kalau hadiah itu kan eksternal ya bener ya. Kalau yang diharapkan dari yang diharapkan gitu loh, ya menggunakan itu sebagai manajer. Jadi anak biarkan dapat motivasi dari diri sendiri untuk melakukan kebaikan itu. So emang susah sih sebenarnya, cuman ya mari kita berusaha aja gitu ya. Iya, dicoba terus karena kan tidak mudah dalam merubah anak, apalagi ya. Emang ya banyak keluhan sebenarnya di guru SD, karena guru SD itu tidak mudah ya, apalagi dengan anak kecil seperti itu. Demikian Ibu Neni jawabannya. Bu Ulbah mau menambahkan? Tidak cukup. Ada lagi Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada kami cukupkan di sini penyebaran pemahaman dari modul 1.4. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah yang berkenan hadir di sini, kepada rekan-rekan guru yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ke Bu Yuli. Ya nggak apa-apa, kesana dulu Bu Ani.